semuanya, ketemu lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa. Jadi di edisi kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang seniman asal Jepang, yang mana beliau ini banyak mengangkat budaya Indonesia di dalam proyek seninya. Bahkan ada yang sampai dibawa ke Jepang. Di edisi kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih seorang seniman asal Jepang ini bisa punya ketertarikan terhadap budaya Indonesia, dan sebenarnya seberapa penting sih hubungan antara Indonesia dan Jepang, yang mana kita tahu bahwa dulu dua negara ini pernah bersinggungan dalam sejarah. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya di edisi kali ini, jadi pastikan kalian nonton terus videonya sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol bareng Mas Jun Kitazawa. Halo. Halo Mas, apa kabar? Baik. Oke, Mas Jun, ini kan seperti yang kita tahu, Mas Jun ini adalah seniman asal Jepang yang mana memang pernah beberapa kali mengangkat budaya Indonesia di dalam karyanya, kayak angkringan dan beca. Nah, cuma aku pengen tahu dulu nih, apa sih, kenapa sih kok Mas Jun ini bisa tertarik dengan budaya Indonesia gitu awalnya? Ya itu udah ada hubungan dengan kegiatan saya sebagai seniman. Karena sebelum saya ke Indonesia, saya tinggal di Jogja sekarang. Tapi sebelum saya ke Indonesia, saya udah bikin proyek seni di Jepang. Oke. Nah, proyek saya itu nggak di museum, nggak di galeri biasanya. Biasanya di kampung-kampung. Jadi saya udah pernah bikin sekitar 30 kampung di Jepang. Terus saya bikin proyek dan kolaborasi dengan warga di situ. Oke. Nah, di dalam proyek di Jepang, saya bikin tempat living room, hotel, tapi bukan benar, fiksional hotel. Oke. Nah, kenapa saya bikin fasilitas fiksional? Itu karena Jepang itu masyarakat sangat sistematik ya. Dalam arti? Dalam artinya kalau ya especially di hidupan di kota, kalau di Tokyo biasanya orang-orang sibuk kerja, dan di pinggir-pinggir jalan itu nggak boleh jual apapun. Oke, iya. Nah, jadi saya merasa sehari-hari di Jepang itu diciptakan oleh masyarakat. Maksudnya saya enggak creator di dalam hidupan kita sendiri. Oke. Bagaimana kita bisa kembalikan cara ciptakan sesuatu dari sendiri-sendiri, itu butuh proyek seni dengan cara kolaborasi. Oke. Nah, jadi di hotel saya yang bikin sebagai proyek seni, yang anggota bekerja hotel itu ada yang umur 2 sampai umur 88. Itu orang biasa. Itu orang biasa. Namanya Sansel Hotel. Jadi mereka bikin room service-nya apa, terus interiornya apa, mereka bikin sendiri. Jadi hotel itu sebenarnya apartemen biasa, tapi saya project itu occupy yang ruang kosong, terus bikin hotel. Nah, jadi itu juga fiksional, orang juga fiksional. Iya. Oke, jadi karena awalnya kalau di Jepang itu semua sudah diatur ya oleh negara, harus begini, harus begitu. Kemudian supaya kreativitas masyarakat itu tumbuh, itu harus dibantu dengan proyek seni itu ya. Menurut saya gitu. Oke. Nah, terus setelah saya bikin proyek kayak gitu selama 15 tahun di Jepang, saya pindah ke Indonesia untuk dapat inspirasi baru. Oke. Nah, ternyata di Indonesia, di Nusantara ini Nusantara ini udah penuh kreativitas menurut saya. Itu bisa bilang karena sistem oleh pemerintah itu kurang, aturan itu kurang. Jadi bisa bilang apa namanya, sistemnya kurang kerja. Nah, orang-orang harus kerja sendiri. Justru malah bikin masyarakatnya jadi kreatif ya. Nah, itu ada good point and bad point dua-duanya. Tapi di sini apa ya, bikin apa ya? Saya sangat bingung karena proyek saya ada alasan untuk bikin
kalau di Jepang karena sangat sistematik. Terus di dalam proyek saya bisa lepas dari sistem. Orang-orang biasa bisa lepas dari sistem. Terus bikin kreativitas sendiri, pakai kreativitas sendiri. Tapi di sini udah orang-orang ini udah sangat kreatif dari saya ya, dari kacamata saya. Nah, jadi saya pikir ya udah nggak usah bikin baru, tetap budaya dari sini, bawa ke sana udah jadi proyek seni. Itu idenya. Nah, jadi saya fokus angkringan, fokus beca itu salah satu ya gara-gara pikiran itu. Oke, itu adalah objek yang Jun lihat sebagai salah satu bentuk kreativitas warga ya. Si angkringan dan beca ini. Iya. Jadi saya kalau di dalam proyek saya yang fokus itu budaya yang diciptakan oleh orang biasa, bukan dari seniman, bukan dari profesional. Justru dari masyarakat ya, biasa. saya suka ngobrol-ngobrol dengan orang di sini, orang biasa. Jadi saya ngobrol, terus ke angkringan, bicara-bicara. Kan di dalam angkringan saya duduk di sini, terus ada orang nggak tahu, tapi pasti ngobrol. Pasti ngobrol walaupun tidak Pak? kenal. Gitu. Nah, itu sangat aneh kalau di Jepang. Jepang itu biasanya jaga jarak dengan orang lain sebelum COVID. Bahkan sebelum COVID ya. Itu yang itu juga budaya sih, biar sopan. Dengan orang tua juga harus ada respect, harus ada hormat ya. Hormat. Nah, itu yang sangat beda. Tapi masyarakat Jepang juga harus ingat ulang, manusia bisa begitu, bisa komunikasi begitu, bisa bikin angkringan kayak itu. Jadi kemungkinan kreativitas manusia itu nggak ada batasannya. Karena saya bawa angkringan dari sini kepada Jepang, bisa kasih kritik kepada masyarakat Jepang. Itu yang alasan proyek. Enggak alasannya enggak. Ini loh angkringan, ini loh budaya, bukan gitu. Saya bikin proyek, kan ada nama proyeknya Nowhere Oasis. Nowhere Oasis. Angkringan itu material motifnya. Melalui bawa angkringan, saya Nowhere Oasis itu bisa kasih idea baru untuk masyarakat. Itu menjadi sebuah kritik ke masyarakat tentang bahwa masyarakat Jepang yang biasanya sangat berjaga jarak satu sama lain, ini loh ada sebuah fenomena baru di mana di dalam angkringan itu orang bisa menjadi dekat gitu. Nah, bisa tambah lagi yang kenapa itu ada kritik, karena kita coba bayangkan ya, ada situasi kayak gini di dalam proyek Nowhere Oasis. Kan Tokyo itu oasisnya nggak di mana-mana. Kan pinggir jalan nggak boleh duduk, nggak boleh ngobrol. Kalau mau ngopi harus ke kafe. Itu udah 100.000, 200.000. Nah, kalau aku chat kepada teman, ayo kita ngobrol, ayo kita ngopi. Sekarang aku sibuk banget ya. 1 minggu depan, 2 minggu depannya. Nggak jadilah kalau gitu. Komunikasinya kayak gitu. Nah, jadi di dalam sehari-hari di Tokyo itu sangat sibuk dan sangat susah. Nah, kalau kita bayangkan orang Indonesia tinggal di sana, ya cuma aku juga rasanya sedih dan sepi gitu loh. Orang Indonesia kan biasa kumpul kan. Nah, dari perspektif mereka, menurut saya Tokyo itu nggak ada oasis di mana-mana. Nah, terus sebenarnya saya bikin baru yang angkringan, baru. Aku nggak mau ambil dari orang. Bikin baru, kita bikin baru. Jadi aku nggak bawa tapi yang baru. Aku bikin sama tukang, 4 unit, 4 ini terus bawa ke Jepang, terus saya izin dulu. Harus izin ya. Izin. Proses dapat izin itu setengah tahun. Setengah tahun. Lama banget. Itu bisa dapat izin karena saya seniman menurutku. Kalau saya seniman orang bisnis nggak boleh. Pemerintah nggak kasih izin. Nggak boleh kasih. Seketat itu ya, se-strict itu. Se-strict ya, harus segitu. Cara mereka harus segitu. Nah, terus
saya bawa angkringan, terus saya kolaborasi dengan orang Indonesia tinggal di sana. Oke. Ada yang buka warung di sana. Jadi apa namanya, temanku yang punya warung, mereka yang masak nasi kucing. Terus di angkringan di Jepang ada nasi kucing, ada penjual orang Indonesia. Jadi di dalam angkringan udah ada kolaborasi ya, orang Indonesia tinggal di sana sama orang Jepang di situ. Nah, terus misalnya orang Jepang masuk, semua bahasa Indonesia. Iya. Nasi kucing. Oh, Apa ini? iya. Tapi nggak ada terjemahan. Jadi harus komunikasi. Oh, Tapi nggak bisa komunikasi. Oke, jadi Jadi kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Iya, What iya. is nasi kucing? Nasi kucing Iya, iya. adalah nasi kucing is kayak gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi cara hidup sehari-hari yang orang Jepang pakai itu nggak bisa di dalam angkringan. iya. Nah, Iya. itu sebenarnya kondisinya kembali. Nah, orang Indonesia tinggal di sana biasanya begitu kan. Iya, Di mana-mana iya. bahasa Jepang. Iya. Nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Nah, misalnya orang Indonesia tinggal di sana masih kurang bisa bahasa Jepang, sangat-sangat susah ya. Iya. Hidupnya susah. Terus mereka nggak paksa sih, mereka harus kerja karena biayanya mahal. Iya. Terus harus belajar lagi. Nggak ada waktu ngobrol juga. Iya. Nah, itu dialami masyarakat Jepang paksakan kepada orang asing. Kondisi itu sebenarnya ada, cuman di dalam angkringan itu jadi kebalik. Iya. Orang Indonesia jadi di yang- dalam oasis, orang Jepang Iya. jadi bingung. Iya. Jadi mau nggak mau orang Jepang itu yang harus menyesuaikan dengan Iya. budaya asing. Budaya asing. ini ya. Oke. Budaya kehidupan asing. Iya, jadi hal yang terjadi di angkringan itu jarang jarang dialami di kehidupan sehari-hari orang Jepang. Di situ kan jadi harus ngobrol yang biasanya langsung oke, perlunya beli pulang. Di situ mereka harus ngobrol, harus terjadi komunikasi gitu ya. Oke. Jadi proyek itu bikin rasa bingung kepada Iya. masyarakat Jepang. Apa yang kita paksakan kepada Iya. orang lain? Oh iya. Oke, sebuah kritik supaya itu loh kritik terhadap masyarakat Jepang bagaimana menjadi orang yang dipaksakan. Itu yang satu sisi untuk orang Indonesia, ada satu sisi lagi di kota nggak ada oasis, tapi kalau ada angkringan, Tokyo Yeah. itu jadi oasis. Now Oke. here is oasis. Dari Yeah. nowhere is oasis, dari now here is oasis. Ya, jadi nowhere, jadi now here. Now here. Oasisnya, jadi oke, jadi Yeah. oasis di tengah kekeringan gitu. Sih, oke. Terus selama kan Juni sudah beberapa tahun ya tinggal di Jogja. Ada lagi nggak apa ya budaya Indonesia yang Jun temui itu sangat menarik perhatian atau itu Ya masih banyak banget ya. baik banget ya Masih banyak banget. selain fenomena angkringan? Ya saya pernah bikin seperti pasar di museum art museum di Jepang juga. Itu jadi saya masih penasaran dengan pasar di sini. Banyak jamu. Herbs ya. Menarik sekali dan agama lama seperti kejawen, jatilan. Ya. Jadi kalau nggak COVID ya, saya mau lihat-lihat budaya. Iya, mengeksplor lebih banyak ya. Oke. Jadi awal mula, jadi kalau ditarik garis ini awal mula Jun tertarik dengan budaya Indonesia itu karena memang budayanya sangat kreatif ya. Karena masyarakatnya sangat kreatif. Ya, jadi selama saya tinggal di sini, saya bikin proyek Novel Oasis yang tadi, yang pakai becak itu Lost Terminal. Itu karena saya sangat tertarik tentang creativity sehari-hari di sini. Tetapi saya di dalam proyek yang terbaru Fragile Gift itu, saya bikin dua ala kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat Jepang juga. Oke. Ini sekarang kita ngobrolin soal Fragile Gift ya. Iya. Tadi kan kita sudah ngobrol panjang nih di dalam. Nah, apa sih awal mula yang mendorong Jun untuk bikin project ini? Maksudnya ini kan ibaratnya mengapa Jun ini bisa concern banget gitu antara hubungan antara Jepang dan Indonesia gitu pasca perang ya? Ya itu karena saya
sekarang di sini. Terus proyek saya sebelum proyek Toraja Git saya fokus tentang yang tadi saya jelaskan. Di Jepang apa yang udah lupa, di Indonesia apa yang masih hidup. Itulah kreativitas orang manusia. Nah, karena saya fokus dibanding budaya dan negara dua itu, di dalam pikir-pikir tentang proyek, saya sebenarnya tahu ada sejarah Jepang pernah occupy Indonesia. Tapi di proyek lain seperti angkringan tadi yang becak itu enggak cerita tentang itu kan. Nah, bagaimana tapi saya akan bikin proyek lain, proyek hal-hal yang lain tentang jamu kah, tentang pasar kah, nggak tahu. Untuk saya dan kita maksudnya supaya orang Jepang sama orang Indonesia di dalam proyek seni bisa bikin sesuatu yang baru, butuh kolaborasi menurut saya. Nah, untuk kita bisa kolaborasi sebagai seniman, saya nggak bisa skip tentang sejarah itu. Saya tertarik ini, Jepang harus tahu itu, proyek seni bisa bikin kayak gini. Tapi sebenarnya ada sejarah bulat. Nah, kalau saya nggak lihat, saya nggak hadap kepada sejarah itu, menurut saya nggak sopan. Jadi saya sendiri harus tahu ada apa, saya bisa mengerti apa dari arsip, dari cerita. Saya sudah tahu yang mau kolaborasi dari Jepang, dari Indonesia ke sana, kita juga harus share tentang sejarah itu. Nah, jadi tujuan saya itu enggak cuma Jepang sama Indonesia sih, yang orang-orang beda background, beda budaya, bagaimana bisa hidup bersama. Itu yang tema terbesar, dan itu butuh kolaborasi, enggak cuma sebagai pelukis dan audiens. Nah, kita harus kolaborasi di dalam prosesnya. Dalam proses, bukan harus sih, sebaiknya biar bisa bikin yang benar, kita harus cari cara kolaborasi bagaimana. Di dalam proses cari cara kolaborasi itu, kita nggak boleh skip tentang sejarahnya. Oke. Jadi awalnya memang pengen berkolaborasi antara Jepang dan Indonesia, tapi sebelum kolaborasi itu kita tidak bisa skip bahwa Indonesia dan Jepang tuh pernah punya hubungan, pernah punya sejarah yang berat, dan itu mau nggak mau harus deal with it gitu. Terus ada nggak harapan apa yang Jun pengen capai setelah pembuatan project ini? Capai? Ya, harapan to accomplish vision or to accomplish. Pertanyaan esensial. Maksudku apa namanya? Project seni itu kenapa menarik? Itu karena ada proses. Kita fokus sejarah, tapi project ini tidak cuma research. Nah, kita akan bikin pesawat layang-layang yang besar, terus waktu terbangkan, kita harus pasti ada banyak orang yang terlibat. Nah, jadi dari sesuatu yang dulu, tapi proyek ini jadi jembatan kepada yang masa depan. Nah, ada kemungkinan orang Jepang kan sejarah ini sangat sensitif ya, ada trauma juga. Nah, jadi pasti ada yang orang Jepang merasa nggak mau lihat karena itu jahat juga, dan ada yang nggak mau percaya ada jahat-jahat negara Jepang begini gitu. Seperti pikiran nasionalisme di Jepang ada kemungkinan kayak gitu. Nah, tetapi sebelum kolaborasi pasti ada kemungkinan orang keras kepala, orang asing itu nggak baik gitu-gitu. Tapi kalau bisa kolaborasi, kita bisa ketemu orang sendiri-sendiri. Nah, itu sama sih, sejarahnya besar, tapi kenapa nggak cuma satu cerita kalau ketemu orang satu-satu? Karena mereka ketemu sebagai sendiri-sendiri, bukan dari pemerintah dan pemerintah. Itu yang beda. Jadi kemungkinan kita bisa bikin sesuatu yang bersama, itu kita harus ketemu sendiri-sendiri.
Jadi apa ya, proyek seni itu hasilnya nggak cuma satu, maksudku. Ya, point of view-nya tidak hanya satu ya, Ya, kita butuh. jadi karya seni itu biasanya hasil proses bikin oleh seniman. Tapi proyek seni itu di dalam proses banyak orang yang libat-libat. Terus ada diskusinya, ada anak yang datang, oh bisa terbangkan layang-layang kayak gini. Oh, tapi ada orang tua, ini di ekor ada cerita kayak gini, dulu gini-gini, bisa cerita. Nah, pengalamannya beda-beda. Seperti sejarah ini, apa namanya, dari sekolah book ada gini di sejarah, ada fight, ada perang. Tapi di dalam itu pasti ada orang kecil-kecil. Nah, ceritanya beda-beda. Bagaimana kita bisa bikin cerita sangat apa namanya, kompleks ya, sangat kompleks itu. Ya, caranya bikin proyek seni menurut saya. Oke. Nah, jadi kalau proyek bisnis, proyek apa ya, promosi, itu kan ada hasilnya, tujuannya. Proyek seni itu bukan. Ada jalan, tapi hasilnya dari sendiri-sendiri. Oh iya, tergantung masing-masing menangkapnya ya. Ya, jadi seni itu kenapa butuh masyarakat sekarang ini? Karena bisa buat jawab-jawab atau reaksinya dari sendiri. Nah, nggak cuma satu, nggak cuma nyukur hasilnya. Nah, itu yang penting. Kalau cuma jawabnya satu-satu, bisnis bikin gini, smart home bisa bikin gini, aplikasi bikin gini, apa namanya, budaya negara bisa bikin ini. Di awal dan goal itu satu tujuan itu jadi bosankan dunia ini menurut saya. Bosan ya. Benar. Itu juga butuh, tapi seni kenapa harus ada di dalam itu? Karena bisa bikin jawabannya dari masing-masing. Bisa menampilkan banyak point of view ya. Oke, jadi project ini mencoba mengangkat sejarah di mana point of view yang ditampilkan itu tidak cuma dari satu sisi, tapi dari banyak sisi masyarakat ya. Bagaimana pandangan mereka tentang Jepang saat itu. Gitu. Jadi mencoba menampilkan banyak point of view. Jadi ya bisa bilang begini, proyek seni saya itu bikin contoh masyarakat. Contoh masyarakat itulah yang ya bisa bilang prototype of society. Prototype. Proyek seni nggak bikin society, tapi bisa bikin prototype of society. Nah, society sekarang apa yang kurang, apa yang bosan, tapi proyek seni itu bisa sampaikan ada kemungkinan ada masyarakat kayak gini. Nah, dari sejarah terus bisa kolaborasi, bisa mengerti dengan orang-orang. Di dalam komunikasi itu bisa bayangkan masyarakat akan datang, kita bisa hidup bersama. Jadi, itu yang temaku dan tujuanku. Bisa menjadi prototype, mungkin bisa menjadi contoh solusi yang bisa di bukan solusi sih menurutku. Kayak contoh alternatif kehidupan yang bisa dijalani gitu, di masa depan. Oke. Dalam proses berkarya Jun ini kan sudah lama sekali ya proses berkarya seni ini. Aku pengen tahu seberapa besar sih peran penonton atau penikmat seni di dalam proses berkaryanya Jun. Seberapa pentingkah peran mereka? Seberapa penting? Ya, how important is? Jadi tadi di atas juga aku bilang apa namanya, proyek saya itu nggak cuma dua type of participant, maksudku tidak cuma seniman dan audiens. Jadi di proyek ini ada yang tukang bikin rangka pesawat layang-layang, ada yang lewat waktu terbangkan apa itu, tapi enggak datang ke tempat, cuma lihat dari rumah. Ada juga, ada juga sudah selesai acaranya, tapi nggak tahu dari buku, nggak tahu dari nenek. Pernah beberapa tahun yang lalu terbang pesawat layang-layang, itu bentuknya Hayabusa gitu. Nah, yang diceritakan, anak yang diceritakan itu juga partisipan menurutku. Nah, kenapa proyek seni nggak di dalam tempat doang? Itu karena bisa bikin banyak orang-orang partisipan, nggak cuma audiens. Itu bisa bilang audiens itu juga
bisa lebih luas. Anak-anaknya, nenek itu, tukang itu juga audiens. Jadi audiens adalah partisipan adalah semua orang. Biar bisa jadi semua orang, nggak cuma di art world, bikin project seni di luar dunia seni menurut saya. Oke. Jadi juga supaya project itu tidak hanya berada di dalam galeri, tapi bisa dibawa keluar supaya lebih banyak partisipan yang bisa menjadi bagian dari itu ya. Jadi seni itu sebenarnya tidak surat dari seniman kepada audiens. Menurut saya, proyek itu seniman sama partisipan itu bersama, proses bersama. Terus di dalam proses seniman, aku juga ketemu info baru, ada harus kayak gini. Nah, jadi seniman juga berubah di dalam proyek. Proyek itu seperti rumah besar kayak gitu. Di rumah besar itu ada yang masak, ada yang coba-coba apa bersih gimana, ada yang lihat dari jendela. Nah, itu satu rumah besar. Seniman itu juga di dalam, enggak dari luar, enggak yang bikin rumah itu. Jadi berproses bersama, berjalan terus gitu ya. Ongoing proses. Jadi saya seniman tapi salah satu partisipan juga menurutku. Jadi sebagai seniman bisa juga sebagai partisipan perannya. Oke, Mas Jun, thank you banget ngobrolnya hari ini, sangat menginspirasi dan sangat insightful, dan itu sangat menarik mengetahui tadi fakta-fakta baru yang tentang budaya Indonesia yang dibawa ke Jepang, dan pertukaran itu tadi itu sangat menarik. Oke, sukses terus untuk Mas Ju, dan kita tunggu project Fragile Gift ini nanti akan selesai. Dan buat teman-teman Karsa, thank you banget yang udah nonton. Sekarang kita akan naik ke atas, kita akan ngobrol lebih jauh tentang projectnya Mas Jun ini yang bertajuk Fragile Gift. Kita akan kupas lebih dalam, so enjoy the video. Nah, sebenarnya saya bukan seniman bikin karya untuk pameran. Tapi Ini yang first question dari saya sebagai seniman. Nah, menurut saya seniman itu nggak cuma bikin karya objek. Nah, jadi saya selama sudah 20 tahun sebagai punya kegiatan sebagai seniman, saya bikin proyek seni. Nah, proyek seni itu ada konteks sejarah, setelah ada public art, atau art in public space. Setelah itu di Jepang beberapa festival seni, di kampung-kampung di sana. Nah, terus karyanya taruh di kampung, terus orang-orang datang lihat. Tapi sebenarnya ada kampung-kampung. Nah, bagaimana hubungan dengan orang tinggal di situ? Cuma bawa karya dari studio seniman, terus itu besar. Nah, terus orang kampung gimana? Oh, ganggu nggak sih? Orangnya datang banyak, kok rame? Pasti ada pikiran gitu. Nah, makanya seniman dan produser seni dan kereta itu pikir bagaimana seni itu bisa bikin hubungan dengan warga. Nah, setelah itu di konteks seni di Jepang agak ada yang seniman-seniman fokus bagaimana komunikasi melalui proyek seni dengan masyarakat. Ya, dengan masyarakat. Itu saya di saya di konteks itu. Jadi proyek saya selalu ada partisipan. Jadi nggak cuma audiens. Nah, jadi proyek saya bisa partisipasi siapapun. Kadang-kadang saya juga butuh kolaborasi orang-orang. Nah, proyek ini juga melibatkan partisipan. Ya, partisipan. Jadi ini pameran tentang proyek saya namanya Fragile Gift, tapi sebenarnya belum ada hasilnya. Belum selesai? Belum selesai. Nah, ini project ongoing. Nah, pameran ini saya bikin pameran ini untuk share apa yang Fragile Gift itu. Akan bikin apa Fragile Gift ini. Nah, jadi project ini saya mulai pikir tentang project ini dari pengalaman selama saya di Indonesia. Karena saya
sudah bikin beberapa proyek, tetapi di dalam proses saya hidup di sini, saya pernah ketemu orang-orang Jawa udah tua. Kalau saya tiba-tiba saya ke kampung temanku, terus ada ayahnya dia, itu udah 90 tahun, 90 tahun, iya umurnya. Nah, saya tahu sejarah Jepang pernah menjajah Indonesia. Nah, waktu itu saya belum bisa ngomong kayak gini bahasa Indonesia. Jadi saya cuma bisa, bagaimana Pak waktu Jepang ada di sini kayak gitu. Nah, jadi setauku Jepang itu jahat waktu menjajah di sini di Indonesia. Nah itu benar. Tapi kalau aku tanya, saya tanya ke dia, ada yang bapak orang Jepang itu teman lama saya. Ada jawab kayak gitu. Ada juga ibu-ibu usia 88, dia bilang saya takut, saya potong rambut untuk tidak supaya tidak ketahuan supaya tidak ketahuan. Ya waktu itu dia masih kecil banget. Dia belah anak cowok. Supaya terlihat seperti cowok ya. Dia potong rambut. Karena dia takut dengan tentara Jepang. Nah jadi gara-gara saya dapat cerita seperti itu dari bapak-bapak ibu-ibu, sejarah itu nggak cuma satu jalan. Nggak cuma jawabnya nggak cuma satu. Nah kenapa beda-beda ya? Nah karena saya biasanya sebelum proyek ini saya bikin proyek fokus angkringan, becak. Nah karena objek dan budaya sehari-hari di Indonesia itu sangat kreatif menurut saya. Kreatif ya? Sangat kreatif. Nah terus masyarakat di Jepang, especially kota ya, di Jepang di kota, nggak boleh jual di kaki lima, nggak boleh kegiatan di jalan, nggak boleh naik beca. Ada aturan seperti itu di sana ya? Itu untuk bantu bersih masyarakat, untuk bersih jalan, tapi itu juga paksa hilangkan budaya juga. Nah, kenapa saya bawa budaya dari sini ke Jepang? Itu orang Jepang juga harus ingat ulang, kita juga butuh kreativitas seperti itu. Menurut saya kreativitas itu bukan dari masyarakat, kreativitas itu dari sendiri-sendiri. Dari masing-masing. Kalau naik beca harus pikir, itu kan susah banget. Saya sudah pintar. Sudah bisa naik beca? Sudah bisa. Tapi kalau tidak kuat, tidak pernah, pasti susah. Nah, itu juga kreativitas. Harus pikir dulu gimana caranya, gimana. Biar bisa stabil mengendarai itu. Nah, gara-gara saya punya proyek seperti itu, proyek beca, proyek angkringan itu dari sini ke sana. Di bawah? Di bawah ke Jepang. Nah, foundation, style of project saya selama beberapa tahun ini ketemu sesuatu budaya di Indonesia, terus bawa ke sana. Nah, saya merasa setelah bikin proyek seperti itu bisa jadi sama dengan cara waktu tentara Jepang ada di sini. Itu sangat pertanyaan besar dan berat untuk saya. Nah itu question saya sendiri. Nah karena alasan tentara Jepang datang ke sini itu mereka mau mengambil sesuatu dan dibawa ke Jepang. Gelas, busi, orang juga. Itu kan jadi romusha. Itu mereka punya alasan sendiri, tapi paksakan orang sini ikut alasan Jepang sendiri. Itu alasan jahat sekali, tujuan jahat. Jadi tetap jahat karena alasan mereka datang awal-awal itu jahat sekali. Tapi di dalam proses, di dalam beberapa tahun, ada yang tentara Jepang baik, ada yang tentara dan masyarakat sini bisa berteman gitu ya. Tapi alasan utama itu jahat sekali. Itu yang benar. Nah, proyek saya bukan tujuannya nggak jahat, tapi supaya bisa kritik kepada masyarakat Jepang, saya pakai budaya sini.
Oh, Ah, oke. saya tanya sendiri itu bagaimana ya. Nah jadi sebagai seniman terus bikin proyek seperti itu, saya nggak bisa skip fokus masalah tentang sejarah Jepang sama Indonesia. Nah jadi project itu sebenarnya proyek besar untuk saya karena sangat esensial menurutku. Nah sorry ya lama. Enggak apa-apa. It's okay. Nanti potong aja. Nah, Iya. di sini ada statement-statement Oke. yang tadi saya jelaskan. Terus di sini ada drawing. Nah, ini salah satu Kakek yang diwawancara tadi ya? ya. Oke. Nah, terus apa yang saya akan bikin di project ini itu motifnya ada dua. Satunya layang-layang. Layang-layang ini terkenal di Bali. Oke. Layang-layang naga. Naga. Ini apa namanya? Bagian tahan angin itu bentuk naga, kepala naga. iya. Terus ada ekornya. Ekor panjang. Oke. Ekor Iya, panjang. iya, iya. Ya, yang besar bisa jadi 100 meter, 150. Oh, ada wow. ada yang sampai 250. Wow, panjang banget ya? Ya, panjang Oke. banget. Nah, terus satu lagi motif itu pesawat Jepang. Oke, zaman penjajahan dulu? Ya. Jadi 1942 Jepang datang ke Jawa biar occupy. Iya, occupy. menjajah ya. Nah, salah satu senjata bentuk pesawat itu ini namanya Oh, oke. Hayabusa. Hayabusa. Nama benarnya Ki-43. Ki-43. Terus pesawat Hayabusa ini setelah zaman Jepang selesai, Jepang kalah kebetulan, tentara Indonesia pakai ulang untuk Oke. independent war Oke, Indonesia. untuk perang kemerdekaan ya? Ya, perang Oke, oke, kemerdekaan. oke. Nah, terus pesawat Hayabusa ini ada sisa 12 di dunia ini. Hanya 12? Hanya 12. Di dunia, oke. Salah satunya di Jogja. Oh, Ya. oke. Jadi salah satu dari 12 itu ada di Yogyakarta. Jogja. Nah, gara-gara saya tahu Hayabusa ini masih ada di Jogja dan saya penasaran banget tentang budaya layang-layang, Iya. saya mau jadi satu. Oke, menggabungkan. Menggabungkan. Ah. Menggabungkan. Jadi proyek Surajaya Gift ini tujuannya sangat simpel, bikin pesawat layang-layang yang ukuran sesuai layang-layang asli yang Oke. panjang itu, terus terbangkan di langit di Jepang. Oke. Nah, makanya bahannya sangat bambu kain, jadi Iya. harus hati-hati. Fragile ya? Ya, itu fragile. Nah, terus sejarah di dalam proyek itu juga harus hati-hati. Oke. Fragile. Iya. Nah, kenapa gift itu? Karena pesawat itu sebenarnya dulu dari Jepang ke Indonesia. Nah, kali ini di proyek ini dari Indonesia Nah, ke Jepang. Oke, akhirnya menjadi gift ya. Iya. Dan itu fragile karena dia dari bahannya pun agak rapuh dan dia membawa sejarah yang berat, jadi it's Ya. fragile. Terus nggak tahu kalian tahu nggak apa namanya? Kalau apa namanya di cerita-cerita di dalam sejarah ini sebenarnya tidak terlalu apa namanya, orang Jepang tidak terlalu tahu. Oh, oke. Biasanya sekolah mereka belajar tentang Amerika jadi jahat, apa ya Hiroshima, Nagasaki iya. gitu, itu banyak. Tapi apa yang Dilakukan tentara Jepang. Jepang lakukan di luar, khusus di Asia, itu ada tapi masih kurang. Oh, jadi tidak banyak dijelaskan di sejarah di Jepang bahwa dulu Jepang pernah menjajah di beberapa negara di Asia. Ya, salah satu Indonesia. Misalnya. Oh, Nah, oke. jadi pasti orang-orang kaget. Oh, ada sejarah kayak gini, ada cerita Oh, kayak oke, gini. oke. Tahu ada, tapi detailnya pasti nggak tahu. Nah, bagaimana proyek ini bisa bawa arsip-arsip kayak gitu kepada Jepang? Aku bikin apa namanya? Saya cari arsip-arsip, nggak cuma wawancara saya. Terus apa namanya? Kutipan, ya, Kutipan cerita itu nanti print dicat di atas ekor. Jadi Oke. layang-layang asli yang Bali
cuma warna. Iya. Tapi di ekor Di project ini di ekornya akan ditulis. ada teks. Oh, Nah, oke. ekor itu kalau bahasa Inggris Tail. ekor, tail. Tail ya. Terus tail itu cerita. Oh Dua- iya, tail dan Dua tail. kata. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau Iya, benar, di benar. tail project Fragile Gift, kalau saya bisa dapat arsip banyak, ekor juga jadi panjang. Iya. Ah. Jadi sebuah dongeng juga. Iya, iya. Tail iya. ya. Terus ini ada image kalau Fragile Gift layang-layang pesawat ini kalau terbang di Jepang bagaimana? Nah, nantinya akan kurang lebih seperti ini. Iya, nggak tahu sih, nggak tahu terbang kayak gini, Iya, iya, tapi iya. biar bisa Iya. kasih lihat image saya. Iya, Nah iya. ini apa foto di Jepang, terus ada Oke. langit, terus Ah. di sini ada layang-layang Iya, pesawat. iya. Ah. Iya. Nah, jadi Oke. ekornya ada cerita Iya, banyak. ditulis di sini nih ya. Ya. Sepanjang ini. Dan rencana sekarang aku kasih gambar-gambar dari foto waktu itu ke badan pesawat juga Oke, ini rencana. foto-fotonya tentang tentang budaya Indonesia ya? Ini Oh, ada apa tapi namanya? waktu zaman Jepang. penjajahan. ya? Penjajahan. Oh, oke, hmm. oke, oke. Nanti ada drawing di situ. Oh iya. Ini juga lukisan. Oke. Nah, ini yang foto tadi. Oh, ini yang ditaruh di Ah. badan pesawatnya ya? Nah, foto-foto Wah, ini iya, saya iya. ketemu arsip majalah namanya Jawa Baru. Oke, majalah Jawa Baru. Majalah Jawa Baru itu waktu dari 1943 43 sampai 45 selama 3 tahun tentara Jepang bikin majalah untuk propaganda. Oh. Nah, di dalam itu ada cerita tentang informasi tentang kondisi sekarang, pulang gimana. Ada juga beberapa komik, beberapa cerita sehari-hari. Iya. Nah, di situ ada yang susah cari yang benar, tapi apa ya? Kadang-kadang bisa ketemu untuk bisa mengerti apa namanya sehari-hari orang biasa bagaimana. Jadi saya ambil beberapa foto terus saya trace ya. Ini Iya. tracing paper. Oh, oke, jadi di press terus digambar ulang gitu. Ya. Ah. Jadi ini apa namanya karya saya sebelum aku apa namanya sebelum bentuk pesawat Aha. aku bikin ini terus Oke. ini nanti ke badan pesawat. Oh, diletakkan di sini. Ini Ya. badan pesawatnya nanti Ya. ya. Oke. Ini bagian pesawat Ha-ah. kanan, Oke. bagian banget. Belum full ya, masih belum. part. Jadi apa ya ukuran pesawat layang-layang itu 12 meter kali 100 meter 150 meter kayak gitu. Wow. Dan itu nanti akan dibawa ke Jepang. Ya, tapi harus pikir caranya. Iya. Karena itu besar banget ya. Mungkin langkahnya bikin ulang di Jepang. Oh, oke. Tapi arsipnya dari sini Ini, gitu-gitu. Iya, Jadi betul. sebenarnya itu nggak penting proses kirim Iya. transfer, tapi apa namanya meaningnya, Iya. artinya Iya. dari sini ke sana. Ya, idenya dibawa. Oke. Ini juga bagian lainnya ya. bagian ekor. Oh, terus ini yang akan jadi ekor aslinya Ya, nanti. Wow, besar banget. Besar ya. banget. Oke. Jadi ini isinya kutipan-kutipan tentang pandangan masyarakat dulu tentang Jepang itu gimana ini? Ya. Oke. Nah, jadi cerita-cerita ini dari arsip saya dan project tim pameran tim kali ini cari dari arsip, video, film, buku kayak gitu-gitu, dokumen, terus bisa pilih beberapa tapi enggak Oke. semua. Iya. Oke. Nah, ada cerita rel kereta bongkar di sini, terus bawa ke Jepang untuk bikin senjata. Oh, oke. Jadi rel kereta yang ada di sini diambil oleh tentara Ya. Jepang untuk bikin senjata. Ya, tapi bekerjanya orang kerja itu orang Orang sini. Indonesia. Oh. Itu jadi salah satu Ya, ya, kerja ya, ya. Romusha. Ya, Romusha. Itu sangat kuat. Ya. Sebenarnya ada cerita-cerita tentang Ianfu, Jugun Ianfu juga. Nah, ini lirik lagu Oh, Putih Salju. di Ibu-ibu dipaksa jadi Ianfu. Mereka masih ingat
Oh. masih ingat lagu ini. Di arsip itu mereka nyanyi-nyanyi, tapi bahasa Jepang. Ini udah Ini terjemahan. terjemahan. Oh, oke. Jadi ketika wanita Indonesia dibawa ke Jepang, mereka dipaksa menjadi Ya. Yangfu. Itu menjadi apa? Jadi Yangfu itu mereka tiba-tiba diambil terus jadi untuk Jugun Yangfu. Kamu tahu Jugun Yangfu? Kurang tahu ya? Apa itu? Cerita ya apa ya? Bukan sangat beda dengan seksual waka, tapi mereka dipaksa untuk apa ya? Menjadi Bukan waka ya, cuman dipaksa bercinta sama tentara Jepang. Tapi mereka enggak untuk kerja. Mereka tiba-tiba diambil, tiba-tiba ini di mana tempatnya, ternyata tempat Yangfu, namanya Ianjo. Oke. Terus ada juga ya nah jadi apa namanya, tinggi ini belum full, yang paling tinggi ini. Wow, ini pun belum full ini ya? Jadi lebar ekor, jadi gini kan, terus terus kepalanya pusatnya gini di sini. Jadi lebar ya, jadi ekornya lebar. ini ya. Sekitar 4,5 meter. Wow, dan ini belum panjangnya ya? Belum panjangnya. Wow. Di pameran ini saya coba bikin 30 meter, tapi masih berapa meter lagi ya, masih kurang banyak. Jadi proyek ini belum selesai, terus akan cari arsip lagi, terus tambah ekor, terus bikin pesawat, baru saya mau terbangkan di Indonesia dulu, biar coba. Terus proyek ini juga bisa sampaikan cerita kayak gini kepada orang Indonesia juga. Terus ya setelah berhasil atau setelah berusaha terbangkan, baru bawa ke Jepang. Di sini juga ada dari cerita arsip. Nah, saya masih susah baca bahasa Indonesia, jadi saya print dulu, terus saya terjemahan sendiri. Dalam bahasa Jepang. Jadi ada yang kan kain nggak bisa masuk semua cerita, jadi harus ambil beberapa. Dipilih ya, diambil beberapa ya. Gitu. Nah, itu yang pameran Fragile Gift ini. Jadi setelah selesai, ini hari terakhir pameran ini. Ini hari terakhir. Hari terakhir, tapi ini belum selesai proyeknya. Jadi nanti akan ada lagi. Jadi ini cuma starting point, sebagai starting point. Jadi yang datang audiens untuk pameran ini, saya mau minta keep in touch tentang proyek ini, penasaran. Terus kalau ada proses produksi pesawat itu, saya coba mau bikin acara kerjasama, atau waktu terbang kan pasti butuh orang. Butuh partisipan ya. Jadi proyek ini saya pasti nggak bisa sendiri. Jadi di sini juga saya butuh kolaborasi dengan orang sini, seniman-seniman sini, teman-teman di sini. Nanti di Jepang juga. Dan menariknya berarti Jun juga akan mengajak kolaborasi penonton yang datang berkunjung itu ya? Oke. Ya, jadi mereka akan dilibatkan dalam proses selanjutnya. Jadi ya pameran ini untuk buat penasaran, curious tentang proyek ini, terus bisa sampaikan apa yang saya pikir. Nah, kalau langsung tempat terbang kan susah konsepnya apa, cerita belakangnya apa. Karena ada pameran, proyek ini bisa sampaikan yang dari essence sampai sampai objek. Benar. Dan mereka lebih bisa memahami ide yang diangkat di pameran